Sekarang Ibu ada kegiatan supervisi. Ya, jadi kegiatan supervisi Ibu didampingi oleh pengajar praktek Ibu. Ibu perkenalkan, sedang Ibu perkenalkan diri. Baik, selamat pagi anak-anak. Baik. Nggak usah tegang ya. Jadi kan belajar biasa. Jadi anggap aja kita berdua itu sebagai murid juga. Perkenalkan, nama Ibu Wahyu dari Kartini. Sekarang bertugas di SMP Negeri 1 Kuta Utara, Singapura. Jadi sekarang kebetulan sebagai pengajar praktek dari ibunya. Ibunya adalah DPP Kabupaten Bandung angkatan 4. Jadi tolong nanti kalian belajar di mana, silakan ikuti ibunya dengan. Terima kasih Ibu. Pada asana. Medali. Swastiastu. Selamat pagi anak-anak. Baik. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Baik. Sudah isi Alfresto tadi pagi? Absensi? Sudah. Oke. Di Alfresto kalian sudah menggambarkan bagaimana perasaanmu hari ini, ya kan? Siapa yang memilih bahagia? Bahagia. Siapa yang memilih senang? Bersedih? Kamu bersedih? Kenapa bersedih? Anjingnya mati. Ya, itu rasa bentuk kasih sayang ya sama hewan. Ya, itu tanda tali kasihnya yang sudah begini. Oke, siapa lagi? Ada yang selain itu yang sedih lagi? Nah ya, tapi Eca bisa mengikuti pelajaran hari ini? Bisa. Oke, sebelum mulai biar Eca nggak sedih, kita speaking terlebih dahulu, oke? Oke, silakan berdiri semua. Ya. Tahu lagu Topi Saya Bunda? Tahu. Oke, kita nyanyikan sama-sama lagu Topi Saya Bunda. 1, 2, 3, mulai. Topi saya Bunda, Bunda topi saya. Kalau tidak Bunda, bukan topi saya. Oke, sekarang topi saya benar diganti dengan 1, 2, 3. Oke, silakan bisa. Oke, diganti ya. 1, 2, 3 diganti. Oh, topi saya benar diganti 1, 2, 3. Ya, siap? Siap. 1, 2, 3 mulai. 1, 2, 3. 3, 2, 1. Kalau tidak 3, bukan 1, 2. Oke, bisa diikuti? Bisa? Gerakannya yang ini ya, jangan ragu-ragu. Ya, bisa diulangi lagi sekali, semuanya gerakannya harus jelas ya. Lagi sekali, ini untuk melatih konsentrasi kamu antara lagu yang topi saya benar dipakai 1, 2, 3. Gerakan yang jelas, pelafalannya yang jelas ya. Kita konsentrasi. Lagi sekali ya. 1, 2, 3 mulai. 1, 2, 3. 3,
Iya, pulang. Oh, pulang. Ya. Nanti bisa supaya bisa informasikan ke apa nih? Yang bisa tuh ya. Oke, kemarin Ibu sudah informasikan kalian untuk membuka dulu LMS materi yang akan Ibu bagikan hari ini. Sudah dibaca? Sudah? Ada materi berupa PDF, ada materi berupa video. Kalian bisa baca di sana tentang surat elektronik. Oke, adapun alur dari tujuan pembelajaran kita hari ini ya, kita akan belajar tentang surat elektronik. Bagaimana apa itu surat elektronik? Ya, kemudian bagaimana sejarahnya? Ya, kemudian apa etika yang harus dilakukan dalam menggunakan surat elektronik dan bagaimana cara menggunakan surat elektronik. Ya, jadi kita akan melakukan tujuannya itu yang kita lakukan adalah melakukan diskusi terlebih dahulu, ya, melakukan diskusi. Kemudian kita akan mempraktekkan dengan teman sebantu dalam hal menerapkan atau menggunakan surat elektronik. Jelas ya? Itu yang akan kita lakukan hari ini. Jadi kalian akan mempraktekkan, tujuan akhirnya kalian akan mempraktekkan penggunaan email atau surat elektronik. Jelas? Jelas. Oke. Siapa yang pernah pakai email? Punya email di rumah? Atau di HP-nya? Ada yang tidak punya email? Tidak. Kalian gunakan untuk email itu untuk apa? Bisa katakan untuk apa emailnya? Untuk login ke Google. Untuk apa lagi? Login aplikasi. Untuk apa lagi? Untuk apa? Untuk apa email di HP itu? Untuk mendapatkan pesan. Oke, pesan dari apa misalnya? Oh iya, pakai login ya. Perlu ada pesan misalnya kalau misalnya nggak tahu apa bisa masuk ke email ya. Oke, kalian sudah tahu ya penggunaan email yang pasti kalau sudah punya HP pasti punya akun email. Ya, oke. Sekarang sebelum jauh sekali ada email, kalian pernah dengar surat? Surat pernah berkirim surat? Tidak pernah. Ya, sebelum ada email, jadi tempo dulu itu kita pakai surat. Ya, tapi pernah tahu surat kan? Oke, kalau kita mau kirim surat ke teman yang berada di seberang gitu, kita harus pakai apa? Kirimnya. Sewa pos. Ada biaya apa yang kita keluarkan? Rangkul. Ya, kalau kamu kirim email perlu biaya? Perlu. Oke. Sekarang siapa yang bisa bedakan apa perbedaan dari surat dan email itu sendiri? Oke. Kalau surat itu kan dikirimnya lewat pos. Ya. Sedangkan kalau email itu online. Oke. Biaya yang dikeluarkan untuk surat itu biaya. Oke. Pas kali ya. Kalau surat itu perlukan biaya rangkul. Kalau dengan email kita bilang hanya butuh koneksi internet. Ya, itu saja. Yaitu perbedaan antara email dan surat yang dulu biasa. Oke. Sekarang kalian bisa buka materi yang ada di LMS. Kita akan lihat dulu materi surat elektronik ya. Atau Ibu tampilkan juga di depan. Kalian bisa lihat buka di HP masing-masing. Materi tentang surat elektronik ya, dia Facebook. Oke, kita tinjau kembali materinya. Surat elektronik.
Ya, baru cuma jaringannya saja. Kemudian di tahun ya, Kalau di tahun 1160 itu masih bentuk BNP, sedangkan kalau di tahun 1980 itu sudah dipakai. oke, sudah bisa dinikmati sekitar tahun 1080. Nah, kalau untuk kalian sendiri, tahun berapa mengenal email? 2000-an? Lebih tepatnya mengenal email pada saat punya HP. Oke, karena keperluan HP jadi kalian baru memiliki email. Ya, berarti sudah tahu cara membuat email berarti ya? Karena sudah punya berarti sudah tahu cara membuat email. Oke. Sekarang ada beberapa etika yang memang harus kita perhatikan gitu ya dalam email. Apa saja itu? Ada 10 etika ya. Etika dalam menggunakan surat elektronik. Ada etika yang harus diperhatikan. Yang pertama, menulis subjek. Ya, menulis subjek dengan tepat dan benar. Yang mana disebut subjek? Subjek itu judul atau topiknya. Ya, kemudian apa lagi? Alasan yang profesional. Ya, kemudian ya, dan seterusnya kalian bisa lihat di PDF yang sudah Ibu bagikan ya. Sampai pada sebelum menggunakan email. Nah, sekarang kalian Ibu minta kalian diskusi ya, diskusi boleh berempat boleh, tapi yang mengisi di linknya itu tetap 1 berdua. Oh, ya. Untuk berdiskusinya boleh berempat, ya, boleh berempat gitu. Tapi untuk diisi di link yang Ibu kebagikan itu tetap berdua. Iya, satu orang untuk dua isian. Ya, untuk berdiskusinya boleh berempat. Biar lebih banyak kalian bisa berdiskusi. Boleh? Silakan dibalik, yang di sini kebalik, baru ya. Kamu bisa ke belakang diskusi. Nanti yang dikerjakan link yang ada di bawahnya. Ya, yang ini ada. Yang ini. Baik, yang ini. Ya, link yang pertama. Boleh didiskusikan berempat, tapi yang isinya di link itu tetap 1 berdua. Oke, ini bisa balik. Tetap yang mengerjakan 1 berdua, cuma diskusinya berempat. Iya. Iya, 2 orang 1 link. Diskusinya berempat. Ya, oke. Silakan dibuka dulu link yang dibagikan di LMS. Ya, oke. Kita diskusikan. Hal pertama, apa yang kamu pahami tentang surat elektronik? Ya, dari penjelasan tadi, dari hal yang sudah Ibu jelaskan tadi, juga dari pemahaman yang sudah kamu baca dari kemarin ya, itu sudah dipersiapkan. Kira-kira surat elektronik itu apa? Kemudian yang kedua, kenapa surat elektronik itu semakin diminati orang? Ya, nanti tulis jawabannya. Ya, kemudian sebutkan 5 etika yang menurutmu paling penting. Tadi kan ada 10 etika tuh. Pilih beberapa etika yang menurutmu paling penting. Kenapa? Ya, kemudian yang keempat, dari jenis surat-surat elektronik yang ada, yang mana yang akan kamu pakai? Ada 3 jenis surat. Ada popmail, ada webmail, ya. Itu ada di materi juga ya, sudah dilihat kan? Ya, kira-kira kamu akan memilih jenis email yang mana? Ya, silakan diskusikan dulu berempat.
Ya, siapa kelompok yang mau maju untuk menjelaskan? Ya, salah satu jelasan hasil diskusi tadi. Sudah berapa banyak satu? Oke. Ayo, siapa yang mau maju untuk menjelaskan apa hasil diskusi dari kelompoknya? Mungkin bisa diambil dari sini saja. Siapa yang sudah siap? Kelompoknya dia bisa? Ayo, silakan maju. Presentasikan apa yang kamu jawab tadi. Bisa? Iya. Kalau bisa. Silakan maju. Bendahara dan bendahara. Kita belajar berbicara ya. Oke, ya dari poin yang pertama, apa hasil diskusi kamu tentang surat elektronik? Surat elektronik itu email adalah sarana mengirim surat melalui jalur internet. Kalau untuk sejarah, bukan sejarah tadi, minat. Menurutmu mengapa email itu diminati? Karena mudah, karena surat yang dikirim itu kayak mudah. Ya. Oke, karena mudah. Ya. Oke, selanjutnya menurutmu dari 5 etika. Yaitu menggunakan email yang profesional. Yang kedua, menggunakan salam pembuka yang tepat. Ya. Dan tulis subjek yang benar. Ya. Yang keempat, menggunakan kata-kata yang terakhir, cek kembali nama orang yang tertuju. Nah, itu yang penting ya. Alamat yang dituju. Jangan sampai alamat yang dituju salah, nanti emailmu nggak sampai-sampai. Ya. Oke. Kalau yang terakhir, kita pilih email Ya. karena bisa dilihat melalui handphone. Oke. Sudah? Oke, tepuk tangan untuk Oke. Silakan duduk. Mungkin dari satu kelompok, apakah ada jawaban yang berbeda? Silakan. Siapa mau? Hah? Nggak apa-apa kan? Tapi kan begini aja. Ayo silakan. Oke, silakan kita dengarkan hasil diskusi dari teman kelompok yang bisa. Silakan.
Surat elektronik atau bisa disebut juga email adalah sarana kirim surat melalui jalur internet. Kalau surat itu kan biasanya diisi perangko sebagai media kiriman. Kalau selesai kirim itu hanya memakai koneksi internet. Kenapa surat elektronik semakin diminati orang? Karena surat elektronik itu mudah digunakan dan hanya memerlukan biaya kuota untuk mengaksesnya. Biaya kota ya. Excel kan perlu Kalau Excel gimana? 30.000 ya. Oke. Untuk nomor 3, sebutkan 5 etika yang paling penting menurutmu dilakukan apa? Yang pertama itu gunakan salam pembuka yang sopan. Ya. Habis itu gunakan cara baca dengan tepat biar mereka lebih bisa memahami apa yang kita sampaikan. Habis itu gunakan kata-kata yang benar biar tidak diperlukan. Yang kami itu koreksi setiap kalimat yang tulis. Coba biar tidak cek kembali nama orang yang ditulis. Oke, semua orang yang diuji juga jadi poin penting ya. Ya, yang terakhir berarti jenis surat elektronik yang ada yang mana akan menggunakan dan itu pasti web-based. Web-based mail. Ya. Kenapa web-based mail? Nah, bisa dicek di HP, cuma Iya. kuota bisa kemana aja. Bisa di mana saja ya. Kalau sudah pakai HP kita bisa koneksi di mana saja. Oke. Sudah selesai. Ya. Mulai kita kelompok. Oke, dari pelajaran email, kalian menggunakan email, kalian akan pilih mengirim surat itu lewat pos apa lewat email? Email, ya. Oleh sebab itulah kenapa? Karena murah. Kamu cuma bermodalkan apa? Kuota, wifi. Apalagi wifi sekarang banyak yang gratis. Di sekolah juga sudah ada wifi. Ya, gratis. Kalian dapat pemahaman baru sebenarnya ya. Dengan menggunakan kuota, ya, kamu bisa kalian ada berbagai macam ini kan apa namanya? Kartunya beda-beda kan? Ya, dari pemilihan kartu itu kamu bisa menentukan mana yang kuotanya paling murah. Ya, jadi dengan apa yang paling murah? M3. Banyak kan di sini yang pakai M3? Karena modal kuota yang murah, jadi kalian bisa memilih M3 sebagai kartunya ya, karena kuota yang murah. Oke. Ada dari segi tadi ya, dari kelompok yang presentasi pertama, yang presentasi kedua, banyak yang memilih web-based mail. Ya, web-based mail itu adalah email yang digunakan pada apa tadi? Di HP. Karena kalian menggunakan HP, otomatis kalian pasti memilih web-based mail. Kalau pop mail, apa itu pop mail? Kata kuncinya dia menggunakan ISP, Internet Service Provider. Dia menggunakan Internet Service Provider. Jadi dia seperti kayak Outlook gitu, nah dia harus diinstal di sana. Tapi kita juga bisa menggunakan itu tanpa koneksi ke internet. Ya, tapi harus berada di tempat itu. Kalau dia web-based dia kita bisa kemana-mana menggunakan itu. Mau login di komputer ini bisa, mau login di HP bisa, mau login di manapun kalian berada, asalkan sudah berbentuk web, kita bisa login di mana saja untuk mengakses email kita. Ya, itu bedanya kan ada 3 pilihan. Oke, kalian memilih web-based mail, itu pilihan yang tepat. Ya, sekarang kita lanjut ke materi yang terakhir.
di bawah ini dengan menggunakan HP. Ya, yang pertama buka Gmail. Silakan buka Gmailnya di HP masing-masing. Tetap berkelompok berempat ya. Oke. Nah, halamannya adalah mengirim email ke kelompok lain. Ya kan kalian sudah berempat nih. Yang berempat kan ada 2 kelompok. Berarti kelompok ini mengirim email ke kelompok ini. Ini kelompok di sini mengirim email ke kelompok ini. Bukan, mengirim email dulu. Saling mengirim email terlebih dahulu ya. Jelas ya? Kan sudah berempat. Di dalam berempat kan ada 2 kelompok. Jadi kalian bisa belajar. Iya, kirim ya. Silakan kirim email. Yang pertama yang harus kamu lakukan apa? Kamu harus tahu dulu email dari temanmu. Oke, silakan dibuka. Buka emailnya. Ya. Kalau mau mengirim email, bagian video. Sebelum mengirim email, kamu bisa dulu lihat video ini kan sudah dibuka dan kemarin. Oke, bisa diperhatikan dulu kan? Sebelum lanjut, untuk mengirim menulis pesan, ya, menulis pesan, kalian bisa klik tombol tulis, ya. Yang lain perhatikan dulu. Tulis ya, tulis ditulis, kemudian akan muncul kotak dialog seperti ini, ya kan? Kemudian isikan di kepada ini. Ini yang kamu harus pastikan nama email dari teman yang akan dituju. Ya, nama teman yang akan dituju siapa? Subjeknya ini adalah judul. Kalian bisa isi dengan bertanya kabar. Ya. Kemudian di bagian di sini ini adalah bagian isi. Kita lanjut dulu. Nah, ini alamat emailnya ya. Kemudian di bagian sini adalah subjeknya. Yang itu adalah judulnya. Ya, dikasih.
Ada rasa ada yang memiliki kenalan dalam mengirim email ke temannya? Ya, oke. Oke, karena semua sudah berhasil mengirim, ini kita baru mengirim aja ya, belum membalas. Ya, oh, sudah membalas, karena sudah maju. Oke, Ibu cuma memerintahkan tadi instruksinya hanya untuk berkirim email. Oke, bagus, bagus. Nah, perhatikan dulu ya, sebentar saja. Ya, tadi kan kalian sudah mengirim pesan. Catatan. Jika pesan itu berhasil terkirim, dia akan ada di folder terkirim. Nah ya, kemudian di Gmail penerima yang menerima email, jika ada email masuk yang belum dibaca, dia akan berwarna hitam. Seperti bold ya, bold ya, tercetak tebal. Jika email itu sudah terbaca, dia akan tidak tercetak tebal. Ya, jadi kalian bisa perhatikan sekarang antara sebelum dibaca dan setelah dibaca ada perbedaannya. Ya, oke, jelas? Jelas. Oke, sekarang kita belajar bagaimana caranya membalas email. Oke. Ya, sudah oke. Yang belum bisa perhatikan dulu di depan. Jika kita mau membalas email, kalau mau membalas email berarti ini aja deh. Tadi yang sudah bagaimana caranya membalas email. Bisa angkat tangan? Yang sudah, oke? Siapa yang mau tunjuk? Pertama, yang lain perhatikan caranya. Ya. Oke. Ya. Oke. Ada 3. Berapa langkah tadinya 3 ya? Langkah pertama, pilih email yang mau dibalas. Langkah kedua, ada tulisan balas. Yang ketiga, ya, siap. Ya. Pesannya itu mirip seperti waktu kalian tulis pesan. Kalau sudah selesai? Sudah mirip. Ya. Oke, silakan dipraktekkan. Balas lagi. Sudah? Ya. Setelah dibalas, nanti akan ada muncul balasan masuk ke temanmu, nanti warnanya hijaunya lagi. Kalau sudah kamu balas. Siapa yang belum bisa membalas pesan?
Caranya sama seperti mengirim pesan tadi. Perbedaannya hanya pada sisipannya atau attachmentnya. Attachment itu gambarnya, gambar ikonnya apa? Gambar klip. Ya, sama seperti di WA, kalau kamu menyisipkan file, itu kan pasti tekan klipnya kan? Ya, di email juga sama. Yang dipilih itu adalah yang berisi klip. Ya, yang berisi klip ya. Oke, jika klik yang berisi klip, nanti dia akan menuju ke tempat explorernya. Mau mencari filenya itu ada di mana? Ya, yang ini ada di bagian atas. Kalian bisa lihat dulu di depan. Ini dia. Ini isi suratnya sudah diisi, tinggal dilanjutkan dengan sisipannya. Kalian juga bisa lihat di HP masing-masingnya. Tinggal diklik tanda klip yang ada di bawah. Nah, ini progresnya. Jika dia lagi proses mengirim, ini akan ada progres bar bawahnya yang biru. Yang ini ada ini. Ini namanya progres bar. Ini. Status dari file yang dikirim sudah berapa persen berhasil terkirimnya. Nah, jika sudah, tinggal tekan tombol silakan dicoba. Boleh dari tulis, memulainya boleh dengan membalas pesan tadi. Ya. Yang dikirim, yang di attachment itu adalah foto. Ya, kirim fotomu. Sudah? Sudah? Sudah berhasil. Ada yang mengalami kendala dalam mengirim? Sudah berhasil? Semua harus bisa mengirim email karena nanti di akhir pelajaran ibu akan minta tiap orang mengirim email ke email ibu. Ya, ini akan dijadikan sesuai nanti. Sudah?
Bagi yang sudah, silakan lanjutkan dengan mengisi LK-nya. Ya. Ya. LK yang KPD ya. Silakan diisi langkah-langkah yang harus dilakukan dalam Nah, bagi yang sudah selesai mempraktekkan bisa klik LK-nya ya. LK-nya langsung diisi.